Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini aku akan memberikan tutorial cara penggunaan website Magic School AI yang bisa kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, langkah pertama adalah kita cari dulu di Google ya, Magic School AI. Nah, kita klik yang ini. Setelah itu akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman belum pernah daftar, teman-teman bisa klik ini sign up free, dan kalau teman-teman sudah daftar tinggal klik login. Jadi saya sudah daftar sebelumnya, jadi saya tinggal klik login aja. Cara pendaftarannya juga gampang teman-teman, seperti mendaftar website seperti biasanya, tinggal ikuti saja instruksinya. Nah, kemudian saya akan menggunakan Magic School AI sebagai seorang pendidik. Nah, di sini saya pakai akun Google. Saya sudah login pakai akun Google saya yang ini. Nah, setelah login maka muncul tampilan awalnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di Magic School AI ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan dalam proses belajar mengajar kita, dan tentunya ini sangat bermanfaat ya, dan sangat mengefisiensikan waktu kita dalam membuat materi, bisa dalam membuat rencana pembelajaran. Dan di sini ada puluhan fitur, tapi saya akan jelaskan 5 fitur saja di sini. Mungkin yang pertama yang bisa saya jelaskan adalah fitur generator presentasi. Jadi di Magic School AI ini kita bisa membuat slide PowerPoint otomatis gitu. Kita tinggal tambahkan, langsung aja kita klik ya, ini generator presentasi, kita klik. Nah, kita tentukan kelasnya kelas berapa. Jadi di sini saya mau mengajar kelas 10. Jumlah slide-nya teman-teman bisa pilih. Mungkin saya di sini bikin jumlah slide-nya itu ada 10 atau 5 saja ya. Contohnya saya buat 5 aja. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan topik. Apa yang mau kita masukkan ke dalam kita mau buat PowerPoint apa nih? Slide apa? Mungkin saya buat mengenai biaya peluang. Untuk kriteria tambahannya teman-teman bisa sesuaikan. Mungkin mau ditambahkan cara perhitungannya, teman-teman bisa bilang tambahkan cara perhitungan misalnya. Nah, di sini saya hanya membuat contoh saja ya. Saya hanya masukkan topiknya saja, biaya peluang. Nah, setelah itu kita tinggal klik hasilkan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di slide 1 apa, di slide 2 apa, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6. Nah, tentunya ini bisa kita download dalam bentuk PowerPoint. Nah, cara mengunduhnya dalam bentuk PowerPoint, kita klik ini, export slide. Nah, kita bisa ekspor ke Microsoft PowerPoint. Nih. Nah, klik ekspor. Nah, teman-teman bisa lihat saja ya di file downloadnya, itu nanti akan muncul dalam bentuk PowerPoint. Di sini tidak bisa muncul ya, karena saya share screen hanya ke Magic School AI. Nah, untuk fitur yang kedua kembali adalah kita di Magic School AI ini kita bisa membuat kuis secara instan, secara cepat gitu ya, secara otomatis. Itu ada pilihan ganda. Nah, ini kuis pilihan ganda, kita klik saja. Nah, tingkat kelasnya kita sesuaikan. Saya buat kelas 10, jumlah pertanyaannya saya buat 5, kemudian topiknya saya buat biaya peluang ya. Kemudian klik hasilkan. Nah, langsung muncul nih teman-teman soal pilihan gandanya, kuis pilihan gandanya ada 5 dan dilengkapi dengan kunci jawabannya. Teman-teman bisa salin, kemudian kita bisa paste ke Word, boleh.
boleh kita ekspor juga dalam bentuk ini Google Docs, bisa dalam bentuk Microsoft Word juga bisa. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan. Nah, ini sudah lengkap ya soalnya dan juga ada jawabannya. Kemudian fitur yang selanjutnya mungkin yang akan saya jelaskan itu ada fitur penerjemah teks ya. Kalau kita misalkan ada materi dalam bahasa Inggris mungkin atau dalam bahasa lain, kita bisa terjemahkan di Magic School AI ini. Nah, contohnya saya buat mana ya ini fiturnya penerjemah teks yang ini, teman-teman. Kita klik. Nah, kita pilih bahasanya mau diterjemahkan ke bahasa apa ya. Yang saya buat ke bahasa Indonesia. Kita masukkan di sini teks yang mau diterjemahkan. Contohnya saya buat ini dalam bahasa Inggris. Kemudian kita klik hasilkan. Nah, maka akan muncul nih terjemahannya. Gampang sekali ya, sangat cepat. Nah, kemudian kita masuk ke fitur yang keempat. Ada fitur ringkasan video YouTube. Jadi di Magic School AI ini kita bisa meringkas video YouTube secara otomatis dan cepat. Ini ringkasan video YouTube. Nah, di sini kita pilih nih, kita mau ringkasannya itu kita mau buat seberapa banyak. Bisa satu paragraf, satu halaman, kita mau buat 250 kata, terserah kita. Jadi di sini contohnya saya buat mungkin ringkasannya itu saya buat di 300 kata. Nah, kemudian kita paste di sini link video YouTube yang mau kita ringkas. Nah, misalkan ini ya. Kita klik hasilkan. Maka akan muncul nih ringkasannya. Dan di sini mungkin dibuat dalam bahasa Inggris. Kita bisa terjemahkan. Caranya itu kita klik tindakan, kemudian kita klik terjemahkan ini. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, nanti akan keluar seperti ini dalam bahasa Indonesia. Oke, kemudian fitur yang selanjutnya yang mau saya sampaikan mungkin penulis ulang teks kali ya. Nah, jadi penulis ulang teks ini itu kurang lebih sama ya seperti parafrase mungkin. Nah, jadi kita bisa masukkan teks, kemudian nanti si AI ini akan menulis ulang gitu dengan kata-kata yang berbeda. Terserah kita mau instruksi seperti apa. Mungkin contohnya saya masukkan teksnya, kemudian kita mau tulis ulang bagaimana nih, mungkin dalam kata-kata yang berbeda atau mau ditulis ulang hanya setengah panjangnya, atau kita mau tulis ulang dalam satu paragraf saja, terserah kita. Mungkin saya buat tulis ulang dalam kata-kata yang berbeda, kurang lebih seperti parafrase ya. Kemudian kita klik hasilkan. Nah, akan muncul teksnya dengan kata-kata yang berbeda yang mempunyai inti yang sama gitu teman-teman. Jadi Magic School AI ini sangat memudahkan kita ya. Jadi demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai Magic School AI. Tadi ada 5 fitur yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini aku akan memberikan tutorial cara penggunaan website TED sebagai media pembelajaran. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka website TED dulu di Google. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini dan teman-teman bisa login. Kalau teman-teman belum daftar, mungkin bisa daftar dulu. Jadi
karena saya sudah daftar, jadi saya langsung login saja. Kita klik sign in. Di sini saya login menggunakan akun Gmail. Bentar. Nah, jika teman-teman sudah login, maka nanti tampilannya akan seperti ini, tampilan awalnya. Dan di sini kita bisa membuat media pembelajaran berupa kita bisa memberikan video, dan kemudian nanti akan dilengkapi dengan kuis-kuis dan juga ada forum diskusinya juga. Nah, caranya adalah yang pertama itu kita bisa klik di pojok atas ini. Nah, kemudian kita klik your lesson. Nah, kemudian kita klik create a lesson. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian bisa kita paste kan link video yang mau kita berikan kepada siswa kita. Nah, jadi di sini saya sudah mengambil video dari YouTube, kemudian saya salin linknya, kemudian saya paste di sini. Nah, setelah kita paste, kita enter. Nah, setelah itu akan muncul video yang sudah kita paste, dan kita klik videonya. Nah, kita klik continue. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di lesson title ini kita bisa membuat judul dari pelajarannya. Di sini saya membuat judul materinya itu motif ekonomi untuk kelas 10. Dan kemudian untuk menambahkan kuisnya, teman-teman bisa klik di bagian think ini. Nah, jadi di bagian think ini kita bisa tambahkan pilihan berganda dan esai. Di sini saya contohkan, saya menambahkan soal pilihan berganda. Nah, di question text ini kita bisa tambahkan soalnya. Kemudian di answer ini, di option A kita bisa tambahkan teks pada option A. Ini untuk teks option B, C, D, dan kita bisa juga menambahkan optionnya. Tidak hanya sampai D, bisa juga sampai E, F, terserah kita. Dan kita bisa juga hapus optionnya, boleh 3, tergantung kita. Di sini saya buat contohnya optionnya itu ada 4. Nah, contoh dari pertanyaannya saya buat misalkan apa yang dimaksud dengan motif ekonomi. Nah, di option A saya masukkan ini, bentar. Kemudian di option B option C, kemudian option D. Nah, untuk jawaban yang benarnya kita bisa klik di option jawaban yang benar. Nanti jawaban yang benarnya akan menjadi warna hijau seperti ini. Jadi di sini jawaban yang benar dari pertanyaan saya ini adalah B. Jadi saya klik di B. Nah, kalau sudah hijau, ini adalah jawaban yang benar nantinya. Nah, kalau sudah, kita bisa klik save. Nah, untuk menambahkan pertanyaannya, kita bisa klik lagi nih, multiple choice question. Saya klik lagi, kemudian saya masukkan lagi soalnya sama seperti tadi. Kemudian dimasukkan optionnya.
sudah, kita klik save. Lanjut ke soal selanjutnya. Jadi di sini saya mau buat contoh soalnya itu ada 5. Klik save. Soal yang keempat, untuk jawabannya ini A, sudah benar. Nah, jadi teman-teman, di sini kita bisa atur durasinya. Misalkan pertanyaan yang ini ada di durasi yang mana nih, di menit keberapa. Jadi nanti siswa kita itu kalau misalkan jawabannya salah, dia bisa putar ulang videonya gitu. Putar ulang video bagian pertanyaan yang kita buat gitu. Jadi mereka nanti bisa mengulang videonya dan bisa paham gitu ya. Nah, misalkan saya buat di menit ke-1 nih. Jadi nanti jawabannya ini ada di menit ke-1. Itu mempermudah siswa kita untuk belajar nantinya. Nah, itu hanya contoh ya teman-teman, saya di sini tidak buat durasinya. Nah, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 5. Masukkan soalnya, kemudian masukkan option. Jadi sebelumnya saya sudah menyediakan pertanyaannya ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan saja ke kemudian saya klik save. Nah, jadi pertanyaan kuisnya itu sudah saya buat. Kemudian kalau teman-teman mau nambahkan essay juga bisa, tinggal tambahkan di open answer question. Dan kemudian ini ada dig deeper, jadi ini untuk kita bisa tambahkan untuk menambahkan informasi tambahan kepada siswa atau materi tambahan atau ringkasan terhadap video juga. Nah, itu untuk penguatan kepada siswa untuk menambah wawasan mereka terkait materi yang kita berikan. Contohnya saya buat deepernya ini. Nah, saya tambahkan ini teman-teman supaya nanti siswanya bisa baca dan mereka bisa lebih paham terkait materinya. Nah, kemudian klik save. Nah, setelah itu ada juga fitur discuss-nya. Nah, untuk fitur discuss-nya di sini kita bisa diskusi dengan siswa kita. Kita klik add discussion. Kemudian kita masukkan apa yang mau kita diskusikan. Nah, misalkan saya buat ini. Nah, untuk deskripsinya ini opsional, teman-teman boleh bisa tambahkan, bisa juga tidak. Saya klik save. Nah, untuk melihat resume dari yang kita buat ini, kita bisa klik di sini di titik 3 di samping publish. Kemudian kita klik view summary.
Nah, jadi ini dia. Untuk tingnya ini sudah ada 5 soal saya buat untuk kuisnya. Kemudian sudah ada Digdipernya untuk penguatan materi kepada siswa. Kemudian ada discussionnya. Tadi saya buat discussionnya ini atau bahan diskusi ya, bahan diskusi untuk siswa nantinya. Dan selesai, setelah kita buat, kita klik publish. Nah, untuk memberikan kepada siswa kita, untuk share ke siswa kita klik publish ini, kemudian kita klik share your lesson. Nah, ini sudah ada linknya ya, kita tinggal salin aja linknya, kita copy, kemudian kita kirimkan linknya ke siswa kita. Nah, tinggal kita kirim ke siswa kita. Setelah itu kita berikan instruksi kepada siswa kita untuk menonton videonya, kemudian kerjakan kuis dan juga diskusi yang kita berikan. Nah, ini tinggal kita silang aja teman-teman. Nah, untuk melihat progres mereka dalam mengerjakan diskusi ini atau mengerjakan kuis ini, kita bisa klik di bagian mana tadi nih. Nah, kita bisa lihat, kita klik saja. Kita lihat bagian timnya, bagian dipernya, bagian diskusnya. Jadi di sini belum ada ya yang memberikan respon. Kita tunggu saja dari siswanya. Tadi saya sudah memberikan instruksi untuk mengisi ini. Untuk melihat diskusinya kita bisa klik yang ini, di discussion ini. Teman-teman bisa lihat ini. Kita klik. Untuk melihat berapa orang yang merespon, kita bisa lihat di bagian ini. Ini masih 0 respons ya. Kita tunggu. Mungkin siswanya lagi menonton videonya dan juga mengerjakan kuis, jadi mungkin kita akan menunggu agak sedikit lama. Nah, jadi ini udah ada sepertinya yang merespon ya, one respon. Kita lihat video discussion. Nah, jadi ini sudah ada ya, skill ginting ini sudah merespon. Nah, kita bisa memberikan tanggapan yang memicu diskusi lagi nih. Nah, saya mungkin kasih ini yang nah, untuk mengirim tanggapan saya klik respons. Untuk melihatnya lagi mungkin kita bisa refresh lagi ya teman-teman. Kita juga bisa tanggapi lagi ya pertanyaan dari siswa kita ya, kemudian kita klik respons lagi. Saya balas tak sekali ada nah, kemudian kita klik respon. Oke, mungkin ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih hasil dari pengerjaan siswa kita. Kita bisa klik di your lesson tadi, kemudian kita bisa lihat di bagian ini review student work. Nah, kemudian kita bisa melihat siswa yang sudah mengerjakan kuis dan juga diskusinya tadi. Nah, kita bisa lihat ini skill ginting ini benar 5 dari 5 soal, dan ini juga benar 3. Kita bisa review juga, kita lihat dia benar yang mana. Dia benar semua. Kita bisa klik your lesson.
kemudian kita klik review student work untuk melihat resume dari pengerjaan siswa kita tadi. Nah, kita bisa download nih datanya. Nah, kita download student response, ini yang ini di ujung ini. Maka akan nanti keluar dalam bentuk file Excel gitu. Nah, sekian tutorial dari saya mengenai penggunaan website TED dalam membuat media pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan tentunya di website TED ini tidak hanya fiturnya tidak hanya ini saja, ada banyak video-video yang bisa kita akses dan bisa kita berikan kepada siswa, banyak sekali dengan berbagai subjek yang ada business and economics, ada social studies, ada health, banyak sekali. Yang saya jelaskan tadi itu hanya berdasarkan video yang kita inginkan gitu, video yang mau kita berikan dari siswa kita dan dari YouTube gitu. Dan mungkin kalau dari website TED ini hanya berbahasa Inggris gitu ya, materi-materinya berbahasa Inggris gitu. Jadi kalau kita mau memberikan kepada siswa kita materi yang mungkin bahasa Inggris mereka kurang paham, kita bisa berikan materi itu dalam bentuk YouTube yang berbahasa Indonesia dan kemudian kita pastekan di TED ini gitu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.